Selamat malam, perkenalkan nama saya Beauty Karen dari kelompok 3 Biologi kelas 11 IPA 5 SMA Negeri 6 Depok. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu penyakit dari sistem imunitas tubuh yaitu psoriasis. Apa sih psoriasis itu? Psoriasis adalah penyakit kulit kronis yang ditandai dengan pertumbuhan sel kulit baru yang terlalu cepat. Akibatnya sel kulit baru akan terus menumpuk hingga membentuk bercak tebal yang berwarna merah dan bersisik. Psoriasis dapat sering muncul di daerah lutut, siku, punggung bagian bawah, dan juga kulit kepala. Psoriasis dapat dialami oleh siapa saja, namun lebih sering terjadi pada seseorang yang berusia 15 sampai 35 tahun. Psoriasis tidak menular sehingga kontak langsung dengan ruam si penderita tidak akan menyebabkan seseorang terkena penyakit ini. Selanjutnya ada jenis-jenis dari psoriasis. Yang pertama itu ada psoriasis vulgaris yang ditandai dengan bercak merah yang disertai dengan sisik perak di atasnya. Penderita akan mengalami rasa gatal pada kulit dan dalam beberapa kasus yang ditemukan dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Yang kedua ada guttae psoriasis yang ditandai dengan bercak kecil bersisik merah pada setiap bagian tubuh. Yang ketiga itu ada inverse psoriasis yang ditandai dengan bercak yang sering ditemukan di daerah ketiak, selangkangan, daerah payudara, alat kelamin, dan bokong. Walaupun jenis ini tidak mengakibatkan sisik, tetapi dapat mengakibatkan peradangan merah pada kulit. Keempat ada pustular psoriasis yang merupakan jenis yang paling menyakitkan karena ditandai dengan lepuhan kekuningan yang berisi penuh dengan nanah. Kelima ada psoriasis erythrodermic yang merupakan jenis yang paling ditakuti karena dapat membahayakan nyawa penderitanya. Jenis ini dapat menutupi seluruh area besar tubuh dan juga dapat membuat kulit terlihat seperti terbakar oleh sinar matahari. Sisik-sisik dari jenis ini dapat terlepas dalam bentuk yang besar. Nah, penderita dari jenis ini akan mengalami demam dan penyakit lainnya. Selanjutnya, apa sih penyebab dari psoriasis? Psoriasis disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif sehingga menghasilkan sel kulit baru yang berkembang lebih cepat dari biasanya. Karena kulit lama membutuhkan lebih banyak waktu untuk terkelupas, munculnya kulit baru ini menyebabkan penebalan pada kulit. Faktor lain yang memicu psoriasis, yang pertama cedera pada kulit, kedua paparan langsung sinar matahari, HIV, obat-obatan tertentu seperti beta blocker, dan juga infeksi streptococcus. Nah, selain itu psoriasis dapat dipicu oleh perubahan hormon, konsumsi alkohol, merokok, dan juga stres emosional. Nah, selanjutnya ada gejala dari psoriasis. Setiap jenis psoriasis memiliki gejala yang berbeda-beda, namun ada beberapa gejala yang sering ditemukan. Yang pertama itu ada munculnya ruam atau sisik merah, munculnya ruam atau bercak merah dan kulit meradang yang disertai sisik perak, sisik berwarna perak. Nah, pada kasus yang lebih parah, plak atau sisik akan menebal dan meninggi dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Yang kedua itu ada muncul kulit terasa gatal dan perih ketika digaruk, dapat terkelupas dan juga berdarah. Ketiga itu munculnya titik-titik pendarahan pada daerah psoriasis. Keempat itu perubahan warna pada kuku jari tangan dan kaki. Kelima itu rusaknya tekstur kuku hingga membuatnya terlepas, dan juga terakhir itu munculnya plak bersisik di kulit kepala. Nah,
Selanjutnya ada patofisiologi dari psoriasis. Pada tahap awal, sel-sel sistem imun akan terjadi aktivitas sel-sel sistem imun, yaitu sel dendritik dan keratinosit. Oleh berbagai faktor lingkungan seperti trauma mekanis, infeksi, obat-obatan tertentu, dan juga stres emosional. Keratinosit kemudian melepaskan sitokin, yaitu IL-1 dan TNF-alpha serta protein shock termis. Senyawa ini dapat mengaktifasi sel dendritik pada epidermis dan dermis. Antigen agen infeksius yang berikatan dengan toll-like reseptor pada sel dendritik dan keratinosit juga dapat mengaktifasi sel-sel tersebut dan yang kemudian melepaskan berbagai mediator inflamasi. Setelah inflamasi terjadi, disregulasi jalur sinyal IL-23 dapat memicu ekspansi dan aktivasi sel T tipe TH17 dan TH22. Nah, variasi genetik lokus IL-4 atau IL-13 dapat menyebabkan menurunnya respon TH2 dan meningkatkan aktivitas TH1 atau TH17. Berkurangnya efisiensi regulator negatif NF-kB, TNF AIP3 dan TNIP1 dapat mempertahankan inflamasi yang diinisiasi oleh TNF, IL-1, ligasi TLR, dan juga IL-17 pada individu yang beresiko atau yang rentan terhadap psoriasis. Selanjutnya ada psoriasis ini dapat mengakibatkan beberapa komplikasi. Yang pertama, psoriatic arthritis atau PSA. Psoriasis yang diikuti dengan artritis terjadi pada 30%, kurang lebih 30% penderita psoriasis. Hal ini dapat terjadi pada siapa saja dan dapat menyebabkan area kulit menjadi inflamasi dan terasa tebal. Efek dari PSA ini alat gerak menjadi kaku dan juga sulit untuk digerakkan. Yang kedua ada gangguan mata. Gangguan mata dapat terjadi karena pengaruh dari penyakit psoriasis ini. Inflamasi yang terjadi pada kulit dapat menyebar hingga ke jaringan mata paling luar. Nah, akhirnya mata menjadi perih dan terasa panas. Nah, sehingga dapat mengakibatkan kondisi seperti blefaritis, konjuktivitis, dan juga uveitis. Nah, jika kondisi ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Jika dibiarkan saja, maka penglihatan akan mengalami penurunan dan infeksi yang terjadi dapat mengakibatkan hal yang lebih parah seperti kebutaan. Yang ketiga itu ada tekanan darah tinggi. Seseorang yang memiliki psoriasis lebih mudah mengalami tekanan darah tinggi. Kondisi ini terjadi karena mekanisme pertahanan diri yang kacau sehingga menyebabkan peredaran darah ikut berantakan, sehingga tekanan darah tinggi muncul dan menyebabkan masalah pada tubuh yang lainnya. Itu ada sindrom metabolisme. Metabolisme adalah penggerak tubuh yang memberikan energi dengan cara membakar kalori atau makanan yang masuk ke dalam tubuh. Seseorang yang memiliki psoriasis akan mengalami gangguan dan kemungkinan besar gangguan terjadi pada
sistem metabolisme yang mengakibatkan metabolisme mengalami penurunan. Selain itu, kemungkinan terjadi masalah pada darah juga seperti kenaikan gula darah yang signifikan dan kolesterol akan terjadi, dan juga kenaikan insulin yang signifikan dapat terjadi sehingga menyebabkan tubuh menjadi pusing dan juga lemas. Kelima itu ada diabetes tipe 2. Salah satu efek dari psoriasis ada kenaikan level insulin di dalam tubuh. Jika insulin mengalami kenaikan yang secara signifikan, resistensi atau kekebalan bisa saja terjadi. Namun meski insulin dihasilkan dalam jumlah yang banyak, gula darah tidak akan digunakan oleh tubuh sehingga dapat menyebabkan diabetes tipe 2 ini. Yang keenam itu ada gangguan ginjal. Gangguan ginjal dapat terjadi perlahan-lahan pada setiap orang yang memiliki psoriasis. Kondisi ini dapat memburuk pada seseorang yang memiliki usia di atas 60 tahun, yang memiliki usia 60 tahun ke atas. Kondisi seperti diabetes dan tekanan darah dapat memicu resiko ginjal mengalami kerusakan. Kerusakan ginjal ditandai dengan menurunnya kualitas penyaringan sistem metabolisme di dalam tubuh yang mengalir bersama darah. Menurunnya kualitas penyaringan ini akan membuat tubuh mengalami keracunan. Dan ketujuh itu ada depresi. Depresi adalah efek non-fisik dari psoriasis. Kondisi ini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja pada penderita. Orang-orang yang melihat penderita psoriasis akan melihat bahwa ini penyakit kurat dan menular. Padahal penyakit ini adalah gangguan pada sistem imunitas tubuh dan tidak menular. Dan selanjutnya ada pengobatan. Jadi psoriasis ini dapat diobati dengan beberapa cara. Yang pertama, penggunaan obat oles seperti salep atau krim. Tujuan dari penggunaan obat oles ini untuk mengurangi rasa gatal dan peradangan, mengurangi sisik, kulit bersisik, dan memperhambat pertumbuhan sel kulit baru. Jenis salep yang dapat digunakan seperti emollient, kortikosteroid, tacrolimus, dan ditranol. Nah, kedua itu dapat menggunakan terapi cahaya atau fototerapi. Psoriasis, prosedur ini dilakukan jika psoriasis tidak dapat ditangani dengan menggunakan salep. Nah, fototerapi ini dilakukan oleh dokter kulit dengan menggunakan sinar ultraviolet. Sinar UV yang digunakan ialah UVA dan UVB. Khusus untuk UVA akan dikombinasikan dengan obat jenis psoralen, misalnya methoxsalen, yang berfungsi untuk membuat kulit lebih sensitif terhadap sinar UV. Yang ketiga, dapat menggunakan obat minum. Obat minum digunakan jika penggunaan salep dan fototerapi tidak efisien dalam mengatasi psoriasis. Obat minum yang dapat digunakan ialah methotrexate dan juga cyclosporin. Nah, yang keempat itu ada obat suntik. Obat suntik digunakan pada psoriasis yang sudah parah karena karena cara lain tidak dapat mengatasi kondisi yang psoriasis yang parah. Obat suntik yang dapat digunakan ialah etanercept, adalimumab, infliximab, dan golimumab. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan Pak Malik, yaitu apakah menjelaskan mekanisme hubungan antara stres dan obesitas terhadap penyakit psoriasis. Oke, jadi saya akan menjawab yang mekanisme hubungan stres dengan psoriasis. Jadi psoriasis dapat mempengaruhi rasa percaya diri seseorang dan menyebabkan stres. Stres merupakan salah satu faktor resiko meningkatnya kekambuhan pada psoriasis. Saat seseorang mengalami stres, maka produksi hormon kortisol akan meningkat dan merangsang
sirtokin dan merangsang sirtokin sehingga menyebabkan peradangan pada kulit, sehingga psoriasis akan kambuh atau dapat dapat mengalami hal yang lebih parah. Yang kedua, mekanisme hubungan obesitas dengan penyakit psoriasis. Kelebihan berat badan atau obesitas dapat menyebabkan resiko psoriasis hingga 2 kali lipat. Jaringan lemak, terutama lemak perut, dapat menghasilkan zat kimia yaitu adipokin. Adipokin dapat memicu peradangan pada penyakit psoriasis ini. Beberapa adipokin yang dapat memicu peradangan banyak ditemukan pada penderita psoriasis. Sebaliknya, adipokin yang anti radang sedikit ditemukan pada penderita psoriasis. Selain itu, makrofag yang ada di jaringan lemak dapat meningkatkan produksi zat kimia yang dapat meningkatkan peradangan tersebut, sehingga dapat membuat meningkatnya resistensi insulin, gangguan metabolisme lemak, hipertensi, dan juga meningkatnya resiko penyakit kardiovaskuler. Jadi obesitas dapat meningkatkan kekambuhan pada psoriasis. Oleh karena itu, penderita psoriasis dapat mengurangi berat badan mereka supaya tidak terjadi kekambuhan, dan mengurangi frekuensi kekambuhan, dan juga dapat mengatasi penyakit psoriasis ini. Oke, sekian presentasi tentang penyakit psoriasis dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.